Sejarah mencatat berbagai cara pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan sejak masa Orde Lama. Sejak zaman pendudukan VOC di Nusantara, catatan tentang kasus korupsi sudah banyak ditemukan. Bahkan salah satu faktor kehancuran dan bubarnya VOC adalah karena kasus korupsi yang merajalela saat itu. Berbagai cara telah dilakukan, mulai dari pembentukan peraturan hukumnya hingga pembentukan lembaga pemberantasan korupsi. Menurut catatan yang ada, pada masa Orde Lama terdapat beberapa kasus korupsi yang cukup menarik perhatian. Salah satunya adalah kasus korupsi pada 11 April 1960. Saat itu, koran Pancawarta memberitakan tentang 14 pegawai negeri yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Orde Lama waktu itu adalah dengan melakukan pembentukan lembaga khusus yang menangani perihal korupsi. Lembaga tersebut kemudian dinamakan Panitia Retolling Aparatur Negara atau disingkat PARAN. PARAN waktu itu dipimpin langsung oleh A.H. Nasution. Sebelum PARAN pada masa Orde Lama dibubarkan, sebenarnya Presiden Soekarno sempat membentuk lembaga yang bernama Komando Tertinggi Retolling Aparatur, Kontrar, dengan ketuanya dipegang oleh Soekarno sendiri dibantu Subandrio. Setelah Orde Baru lahir, lembaga yang ditugaskan untuk memberantas korupsi terbentuk. Pembentukan itu sendiri diawali dengan pidato kenegaraan Presiden Soeharto pada 16 Agustus 1967 yang mengkritik Orde Lama yang dianggap tidak mampu memberantas korupsi. Pidato inilah yang kemudian melahirkan Tim Pemberantasan Korupsi TPK yang dibentuk melalui keputusan Presiden nomor 228 tahun 1967 tanggal 2 Desember. Tim pemberantasan korupsi yang dibentuk ini terdiri dari ketua yang merangkap Jaksa Agung, dengan tim penasihat Menteri Kehakiman dan Panglima AD, AL, AU, dan Kapolri. Terdapat beberapa tugas yang diemban oleh tim pemberantasan korupsi, yaitu membantu pemerintah dalam memberantas korupsi secepatnya dan setertib mungkin. 2 tahun pasca pembentukan tim pemberantasan korupsi ini diklaim telah mengerjakan 177 perkara korupsi. Meskipun memiliki catatan sejarah pemberantasan yang cukup baik, terdapat hal yang perlu dikritisi dalam penindakan kasus korupsi di Indonesia lewat TPK. Melihat kinerja tim pemberantasan korupsi yang semakin tidak efisien, Presiden Soeharto kemudian membentuk Komisi 4. Komisi ini merupakan peningkatan dari tim pemberantasan korupsi. Tepat pada tahun 2003, Presiden Megawati Soekarno Putri kemudian membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan lembaga yang menangani tindak pidana korupsi hingga hari ini. Namun tidak bisa dipungkiri KPK juga memiliki beragam catatan, seperti penyingkiran para penyidik KPK dengan cara yang tak wajar, hingga keterlibatan Ketua KPK Firly Bahuri dalam kasus KKN baru-baru ini. Kegagalan KPK hari ini tentu tidak bisa dipisahkan dari intervensi kekuasaan. Terlalu banyak pihak yang ingin mengontrol KPK, padahal KPK merupakan lembaga yang seharusnya independen.